Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlairi Saidah. Profesi saya adalah perawat terampil. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2 angkatan 17, kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 28. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi perawat terampil di rumah sakit. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih isu? Isu secara umum diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Kemudian daftar materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, identifikasi beberapa isu. Yang kedua, menapis isu prioritas dengan metode USG. Yang ketiga, menganalisa akar masalah dengan metode Fishbone. Yang keempat, menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT. Yang kelima, menyusun alternatif pemecahan masalah. Identifikasi isu atau masalah. Beberapa masalah yang saya angkat di tempat kerja saya adalah yang pertama, keluarga pasien tidak melakukan hand hygiene 6 langkah dengan benar sebelum dan sesudah masuk ke ruang perawatan. Yang kedua, kurangnya pemahaman keluarga tentang penyakit dan terapi lanjutan setelah pasien pulang. Yang ketiga, orang tua yang masih membawa anaknya di bawah usia 2 tahun menjenguk pasien yang dirawat di rumah sakit. Kemudian penapisan isu prioritas dengan metode USG. Metode USG sendiri U-nya adalah urgensi, di mana artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. S, seriousness, artinya seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dengan akibat yang ditimbulkan jika ditunda. G, growth, artinya seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang jika dibiarkan. Pada metode USG terdapat nilai skala dari 1 sampai 5 yang artinya makin tinggi nilainya maka makin prioritas masalah tersebut. Di sini bisa kita lihat prioritas masalahnya ada pada nomor urut yang pertama, yaitu keluarga pasien tidak melakukan hand hygiene 6 langkah dengan benar sebelum dan sesudah masuk ke ruang perawatan. Dengan kriteria USG, U-nya 4, S-nya 5, G-nya 5, dan jumlahnya menjadi 14, sehingga nomor 1 tersebut menempati ranking urutan nomor 1. Kemudian untuk menganalisa akar masalah dengan metode Fishbone. Metode Fishbone adalah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan analisis sebab akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan, yang mana efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan dituliskan sebagai sebab-sebabnya. Di sini masalahnya adalah keluarga pasien tidak melakukan hand hygiene 6 langkah dengan benar sebelum dan sesudah masuk ke ruang perawatan yang disebabkan oleh faktor yang pertama dari faktor manusia karena kultur atau budaya dan kurangnya pengetahuan tentang hand hygiene 6 langkah. Kemudian karena lingkungan, oleh karenanya ada kultur budayanya. Kemudian dari faktor kepercayaan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk hand hygiene 6 langkah dengan benar. Juga dari faktor manajemen karena sarana dan prasarana hand hygiene kurang strategis. Kemudian dari faktor metode karena penyuluhan yang kurang menarik, juga bahasa yang digunakan tidak mudah untuk dimengerti. Untuk menemukan pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, yaitu S-nya strength atau kekuatan. Yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana hand hygiene. Yang kedua, adanya poster 6 langkah benar hand hygiene. Kemudian W, weakness atau kelemahan. 1. Sarana dan prasarana hand hygiene kurang strategis. Kedua, kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan tentang hand hygiene. Kemudian O, opportunity
opportunity atau peluang. Yang pertama, memberikan sosialisasi tentang hand hygiene. Yang kedua, menyediakan media sosialisasi seperti leaflet, poster, atau video tentang 6 langkah benar hand hygiene dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian threat, ancaman atau hambatan. Yang pertama, terbatasnya anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana hand hygiene, dan yang kedua, terjadinya penularan penyakit atau infeksi nasokomial. Kemudian untuk menyusun alternatif pemecahan masalah, di sini saya mempunyai 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama, pembuatan sarana dan prasarana hand hygiene lebih strategis. Yang kedua, melakukan sosialisasi atau penyuluhan kesehatan kepada keluarga pasien. Dengan tahapan setiap alternatif, yang pertama, merencanakan pembuatan sarana dan prasarana hand hygiene. Yang kedua, pembagian leaflet atau menonton video tentang hand hygiene. Dan hasil yang diharapkan, yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana hand hygiene yang lebih strategis. Kedua, meningkatnya pengetahuan keluarga pasien tentang hand hygiene. Dan pihak yang terkait adalah yang pertama, petugas rumah sakit, penunjang non-medik, juga keluarga pasien. Demikianlah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.